Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Semoga semua tetap sehat ya dalam kondisi seperti ini. Sebagian besar wilayah kita sedang ada hujan ya. Mudah-mudahan semua tetap sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sumber informasi geospasial di Indonesia. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang banyak sekali data-data atau informasi geospasial di Indonesia, baik yang bisa dikumpulkan oleh lembaga tertentu maupun bisa dikumpulkan oleh masyarakat secara umum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang data-data apa saja sih yang sudah tersedia, ya, yang sudah tersedia dan bisa diakses oleh masyarakat umum, baik secara terbatas maupun bebas. Jadi saya ingin mengulang sedikit bahwa ada dua macam informasi geospasial di tempat kita. Jadi yang pertama itu adalah informasi geospasial dasar, kemudian yang kedua itu adalah informasi geospasial tematik. Nah, khusus untuk informasi geospasial ini, kalau kita perhatikan itu adalah informasi yang dibuat oleh lembaga tertentu dan tidak boleh dibuat oleh lembaga lainnya karena sifatnya yang sangat penting dan dia tidak berubah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi dia dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, kemudian masyarakat memiliki hak ya untuk bisa memanfaatkannya. Jadi dia bisa, kalau dia digital misalkan dia bisa diunduh, kemudian didistribusikan, bisa juga diadaptasi dan pihak lain juga bisa membuat turunan dari IGD atau informasi geospasial dasar yang ada. Bahkan IGT, informasi geospasial tematik, itu diwajibkan untuk merujuk informasi geospasial dasar terkait. Sehingga keberadaan dari informasi ini tentunya selain sangat penting, tapi juga dia harus bisa diakses oleh masyarakat. Nah, di sini kita perhatikan bahwa khusus informasi geospasial dasar itu sudah ada websitenya ya. Kita bisa unduh tanpa perlu request secara manual. Jadi kalau dulu ya, awal-awal, misalkan awal tahun 2000-an gitu ya, itu untuk mendapatkan peta tertentu, misalkan peta RBI, misalkan peta rupa bumi Indonesia, maka Anda harus, selain membawa surat, Anda harus datang ke Badan Informasi Geospasial, atau Anda datang ke kampus-kampus yang ditunjuk, yang bisa, dalam tanda kutip, menjual data-data tersebut. Menjual di sini maksudnya itu adalah sebenarnya kita hanya mengganti biaya cetaknya saja karena semua informasi itu dalam format cetak. Nah, saat ini tentunya kalau itu tetap terjadi itu akan membuat kita susah ya. Jadi teman-teman kita di Aceh misalkan untuk dapat data tersebut tentunya dia perlu usaha yang lebih banyak gitu daripada teman-teman yang lokasinya dekat dengan Badan Informasi Geospasial atau kampus-kampus yang memang ditunjuk untuk bisa mendistribusikan data-data tersebut. Nah, sehingga data-data tersebut saat ini dia sudah tersedia secara digital. Jadi formatnya macam-macam, ada yang formatnya save file gitu ya. Anda bisa manipulasi gitu. Jadi save file itu adalah salah satu format data di sistem informasi geografis. Jadi kita bisa edit-edit dan sebagainya nantinya. Nah, ini tadi malam saya membuat kira-kira gitu ya. Itu ada 4 sumber informasi geospasial dasar di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Dan tentunya nanti ini akan menjadi rujukan Anda ketika kuliah. Jadi 4 ini saya yakin pasti akan berkunjung ke sini. Anda pasti akan berkunjung ke sini untuk mendapatkan data-datanya, baik karena tugas, baik karena penelitian dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama itu adalah ada namanya Inagio Portal. Nanti kita akan, saya kira hampir semua data itu ada di Inagio Portal
data 2, 3, 4 juga ada cantolannya di Inageo Portal. Kemudian yang kedua itu adalah portal kebijakan satu peta atau KSP. Kemudian yang ketiga itu adalah Digital Elevation Model. Ini adalah model atau data-data ketinggian di permukaan bumi. Kemudian yang kedua itu adalah 3B-nya itu adalah batrimetri nasional, itu data-data kedalaman di permukaan bumi. Jadi kalau yang DEMNAS itu di daratnya, kalau yang batrimetri itu di lautnya. Itu juga bisa kita unduh nantinya. Kemudian yang keempat, sistem referensi geospasial Indonesia. Ini juga karena terkait bahwa data informasi geospasial data dasar itu tidak hanya terkait dengan peta, tapi juga terkait dengan jaring kontrol geodesi di sini. Jadi ada informasi atau data yang memang kita perlukan untuk dipakai untuk meningkatkan akurasi atau kualitas dari data kita. Oke, ini secara singkat ada beberapa beberapa data nanti yang akan kita temukan. Jadi salah satunya misalkan ada namanya peta rupa bumi Indonesia, formatnya SHP. Kemudian ada peta, ada DEM nasional, dan ada juga batimetri nasional. Kemudian ada peta KSP, kemudian peta lainnya. Jadi kita akan lihat satu persatu. Jadi yang pertama adalah website pertama, itu Inageo Portal. Jadi sebenarnya Inageo Portal ini adalah geoportal nasional yang menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, provinsi, dan daerah yang menjadi mitra penghubung simpul jaringan informasi geospasial nasional, JIGN namanya. Jadi ini juga nanti ada mata kuliahnya tentang jaringan informasi geospasial nasional. Nah, ini berisi dua hal di sini kalau kita perhatikan. Yang pertama, yang paling banyak itu adalah peta dasar. Jadi, peta dasar ini adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk, mohon maaf ini dia keterangannya keliru. Jadi, peta dasar ini adalah dia berisi layer-layer utama yang nantinya akan bisa kita unduh dari Inageo Portal. Kemudian yang kedua itu adalah peta tematik. Ya, jadi bisa jadi ada peta-peta yang sifatnya tematik yang dibuat oleh wali data, baik itu kementerian, lembaga atau provinsi maupun daerah. Nah, ini adalah website yang bisa Anda kunjungi nantinya. Jadi yang alamat utamanya itu adalah tanahair.indonesia.go.id. Jadi bisa berkunjung ke sana, kemudian tentu saja walaupun bisa diunduh secara bebas gitu, Anda harus register ya. Jadi harus ada akunnya untuk bisa mengakses datanya. Jadi tanahair.indonesia.go.id. Jadi kalau kita lihat domainnya, ini menunjukkan bahwa data geospasial itu adalah data yang sangat penting ya. Dia menggunakan domain utama indonesia.go.id. Kemudian dia juga punya mirror, itu portal.ina.sdi.or.id. Jadi bisa juga lewat sana, isinya sama. Nah, fasilitasnya ada banyak sekali, ada sekitar 6. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita ingin mengunduh atau mendownload ya peta dasar di sini adalah peta RBI ya, berdasarkan area of interest. Area of interest itu adalah batas yang kita tentukan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Itu bisa kita download melalui website yang di kanannya ini, portal ina.sdi.or.id download AOI, area of interest. Jadi kita bisa bikin batas area, kemudian kita bisa download semua data yang berada di batas area itu. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa unduh data berdasarkan wilayah. Wilayah di sini ini adalah wilayah provinsi atau kabupaten. Jadi kita bisa unduh misalkan Provinsi Jawa Barat. Jadi sekali unduh semua data tentang Provinsi Jawa Barat itu dapat. Atau kabupaten, ya. Misalkan Kabupaten Trenggalek misalkan, maka kita bisa unduh data itu secara otomatis. Nah ini Anda juga bisa mengunjungi laman yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga itu adalah unduh peta cetak
RBI, rupa bumi Indonesia, format JPEG atau PDF. Nah, bisa jadi kalau yang 1-2 itu kalau kita tidak masalah. Jadi biasanya kalau kita di geomatika, di ilmu-ilmu geospasial, itu kita ingin datanya adalah data yang bisa diedit, editable. Jadi dia bisa diolah lagi gitu ya. Sehingga formatnya SHP nanti, SHP, save file. Nah, tapi di luar kita itu juga banyak orang yang tidak bisa membuka bahkan ya, membuka data itu, apalagi mengeditnya, sehingga dia disediakan peta yang sama tetapi dalam format yang siap pakai. Misalkan dia langsung dicetak, misalkan formatnya adalah JPEG atau PDF. Jadi dia bisa di-download. Jadi kita bisa download peta cetak persis seperti peta RBI yang sebelumnya sudah ada, yang versi cetak itu. Kemudian kita juga bisa download selain RBI, kita juga bisa unduh peta cetak LLN, lingkungan laut nasional, kemudian lingkungan pantai Indonesia. Kemarin itu kita sudah belajar bahwa salah satu jenis data dari peta dasar itu adalah selain RBI itu adalah LLN dan LPI gitu ya. Ini formatnya JPEG dan PDF. Dia bisa diunduh di halaman yang ada di sini. Nah, selain itu kita juga bisa unduh, misalkan saya ingin unduh peta cetak ZEE, zona ekonomi eksklusif, itu bisa melalui halaman yang sudah disediakan. Nah, yang keenam itu adalah tambahan sebenarnya. Ini adalah kompilasi dari beberapa data yang ada. Itu terkait dengan peta bencana. Ini peta bencana ini sebenarnya dia tidak masuk peta dasar ya. Dia sudah tematik. Itu tapi Anda bisa unduh juga di sini. Nah, jadi setiap ada bencana itu biasanya Badan Informasi Geospasial itu bekerja sama dengan beberapa lembaga itu mengeluarkan peta terkait secara cepat. Untuk apa? Untuk bisa dipakai oleh banyak orang untuk mengambil keputusan segera. Jadi untuk misalkan dalam rangka evakuasi, dalam rangka pengiriman logistik atau bantuan dan sebagainya. Oke, ini adalah peta rupa bumi Indonesia yang bisa kita download berdasarkan area of interest. Jadi kita bisa bikin bikin area gitu ya, itu di mana saja, kemudian semua area yang berada, semua daerah yang berada di, semua data yang berada di dalam area yang sudah kita buat itu akan terdownload. Nah, ini adalah halamannya, jadi sangat mudah nantinya untuk mengunduh data-data yang sudah tersedia. Kemudian ini adalah berdasarkan provinsi atau berdasarkan wilayah. Jadi kita bisa unduh juga berdasarkan provinsi atau berdasarkan kabupaten yang ada. Jadi saya ingin mengunduh berdasarkan satu kabupaten tertentu saja, maka kita bisa unduh di situ. Kemudian ini adalah peta cetak RBI, format JPEG atau PDF. Nah, ini juga nanti Anda bisa lihat skalanya. Jadi skalanya macam-macam. Ada yang skala 10.000 ya. Kita bisa unduh. Ada yang 25.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 250.000. Jadi kita bisa unduh ya. Ini persis format seperti versi cetak yang sebelumnya didistribusikan secara manual ya. Kita bisa unduh seperti ini. Jadi biasanya dulu data-data ini karena dia versi cetak ya, maka harus kita scan dulu. Kita pakai scanner format besar, kemudian habis itu kita digit gitu ya. Nah, sekarang dia sudah di-scan ya, dia formatnya sudah seperti di-scan. Jadi dia bisa dipakai secara langsung tanpa perlu kita scan lagi. Nah, ini nanti Anda perhatikan bahwa skalanya itu sudah tersedia. Jadi ada beberapa skala yang ada. Kemudian berikutnya itu adalah peta LLN dan LPI. Jadi di sini ada dua tipe, bisa kita pilih ya, LLN, lingkungan laut nasional, atau LPI, lingkungan pantai Indonesia. Nah, ini ada skalanya. Jadi kalau LLN hanya 500.000, kalau LPI nanti kita bisa lihat ada beberapa skala yang tersedia. Nah, ini kita bisa unduh berdasarkan lembar peta. Jadi ini setiap kota ini namanya NLP namanya ya. Ini mungkin sedikit demi sedikit Anda harus mulai menghafal beberapa istilah di kita itu.
kalau disebut NLP itu artinya nomor lembar peta, ya. NLP, nomor lembar peta. Oke, selanjutnya itu adalah peta ZEE, ZEE 1, ZEE 2, ZEE 3, ZNP 4, dan seterusnya. Itu ada juga tersedia. Jadi ada total sekitar 14 ZEE yang tersedia. Jadi kita bisa unduh juga data ini. Oke, berikutnya itu adalah peta bencana. Nah, ini adalah list peta bencana. Jadi begitu kita masuk di websitenya yang tersedia, ya, tanahairindonesia.go.id, portal web, kemudian /bencana, itu akan muncul daftar provinsi yang datanya sudah tersedia. Jadi di sini misalkan ada Sulawesi Selatan, ya, kemudian ada Banten, kemudian Sulawesi Tengah, kemudian ada Nusa Tenggara Barat, ada Bali, ada Maluku Utara, gitu ya. Nah, kalau kita pilih salah satu, misalkan dia akan tersedia seperti ini. Jadi ini contohnya, ini adalah Sulawesi Tengah. Ini adalah data-data yang dulu dikeluarkan ketika terjadi gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Jadi kita bisa menggunakan banyak sekali data, ya, di sini. Tidak hanya data-data yang menjadi menjadi arsip dari Badan Informasi Geospasial, tapi juga beberapa data yang bersumber dari citra satelit itu juga tersedia. Nah, ini adalah data-data yang dipakai untuk mengevaluasi secara cepat, gitu ya, kondisi sebelum dan setelah kejadian, dan itu bisa dipakai untuk tindakan selanjutnya. Oke, bagian kedua itu adalah portal kebijakan satu peta. Nah, ini sangat menarik sekali. Ini adalah salah satu proyek yang dulu sangat prestisius, ya, akhir-akhir zaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dijalankan di pemerintahan setelahnya. Itu adalah idenya itu adalah bahwa harus ada satu peta, ya, satu peta nasional yang kita miliki, dan ini harus melibatkan banyak sekali kementerian atau lembaga, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada di satu tempat, yang di tempat itu misalkan ada sawah, gitu ya, maka sawah itu nanti dipakai oleh kementerian atau lembaga lain, dan sawah itu misalkan datanya itu sudah dipastikan datanya benar, sehingga siapapun yang menggunakan dasarnya sama, gitu ya. Ini bisa kita kunjungi di halaman portal ksp.ina.sdi.or.id. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa portal KSP ini dia tidak berisi peta dasar, ya, dia berisi peta tematik, ya. Peta tematik dalam pelaksanaan kebijakan satu peta mencakup 7 tema. Yang pertama itu adalah batas wilayah, jadi batas wilayah semua tempat itu tersedia di sana. Kemudian wilayah kehutanan, gitu ya, data kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertanahan, kemudian sumber daya alam dan lingkungan, serta kawasan khusus dan transmigrasi. Nah, dia melibatkan 19 kementerian dan lembaga yang ada di juga meliputi 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kanan ini adalah semua kementerian lembaga yang dilibatkan dalam kebijakan satu peta ini. Jadi ada 19 kementerian lembaga yang diikutkan di sini. Kemudian layer-layer yang tersedia atau tema-tema yang tersedia itu batas wilayah, kemudian perizinan dan pertanahan, perencanaan ruang, dan seterusnya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah Demnas dan Batnas. Jadi biasanya ini websitenya cuma satu saja, jadi Anda bisa kunjungi di big.go.id/Demnas. Jadi kita bisa pilih nanti apakah Demnasnya atau Batnasnya. Jadi DEM itu adalah Digital Elevation Model. Jadi ini adalah titik tinggi sebenarnya, titik tinggi digital. Jadi Demnas ini dibangun dari beberapa sumber data, meliputi data IFSAR. Nah, ini ada beberapa istilah yang saya kira tidak perlu cepat-cepat untuk Anda kuasai, ya. Nanti akan dengan sendirinya akan tahu. Jadi ada
IFSAR resolusi 5 meter, kemudian TeraSAR X resolusi 5 meter, ALAS-PALSAR 11,25 dengan menambahkan data mass point hasil stereo plotting. Resolusi spasial DEMNAS adalah 0,27 arc-second dengan menggunakan datum vertikal EGM 2008. Nah, ini nanti Anda mungkin sedikit aja yang saya jelaskan di sini adalah tentang resolusi. Jadi resolusi di sini ini kalau kita bilang 5 meter itu artinya bahwa setiap satu piksel yang ada di gambar kita itu dia mewakili ukuran 5 meter kali 5 meter di lapangan. Jadi kayak misalkan IFSAR ini 5 meter, kemudian TeraSAR X 5 meter, kemudian ALAS-PALSAR ini 11,25 meter. Berarti kalau resolusi ALAS-PALSAR ini adalah setiap satu piksel di citra ALAS-PALSAR ini itu ukuran di lapangan itu adalah 11,25 meter kali 11,25 meter. Nah, kemudian di sini ada juga istilah 0,27 arc-second. Nah, jadi Anda tahu derajat ya, derajat, kemudian menit, detik ya. Nah, kalau kita lihat apa namanya sistem koordinat geografis itu ada derajat, menit, detik. Nah, derajat, menit, detik itu adalah menitnya itu bukan menit yang 60 detik itu. Bukan satuan waktu. Detiknya juga bukan satuan waktu. Dia adalah satuan jarak. Ya, satuan jarak. Nah, bacanya itu arc-second. Jadi kalau 0,27 itu berarti dia adalah 0,27 kira-kira kalau di dekat khatulistiwa itu sekitar 30 ya, 30 meter. Jadi satu arc-second itu sekitar 30 meter. Jadi Anda bisa hitung 0,27 kali 30 meter ya sekitar 15 meter ya, atau 12,5 meter. Kemudian yang kedua itu adalah batimetri. Kalau yang DEM itu adalah ketinggian di daratan, kalau yang batimetri ini adalah kedalaman di perairan. Nah, batimetri nasional dibentuk dari hasil inversi data graviti, anomali, hasil pengolahan data altimetri dengan menambahkan data pemeruman atau data sounding. Data sounding ini adalah data yang didapat dari alat yang namanya ecosounder ya, untuk memetakan kedalaman laut ya, yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah ini contohnya yang kiri ini adalah DEMNAS ya. Kita bisa tahu ketinggiannya ya. Jadi tanpa diukur dengan menggunakan kemarin kita menggunakan apa namanya alat ukur yang terestris ya, sifat datar misalkan atau waterpass. Nah, ini secara nasional kita bisa dapatkan datanya menggunakan citra satelit. Ya, oke. Kemudian yang kanan ini adalah batimetri. Jadi ini kalau yang kiri ini yang dilihat itu adalah yang daratnya, kalau yang kanan ini yang dilihat itu adalah lautnya. Yang lautnya. Jadi ketahuan dalamnya berapa gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah SRGI, Sistem Referensi Geospasial Nasional. Nah, ini terkait dengan jaring kontrol geodesi, ada datanya di sana, kemudian model geoid, kemudian model deformasi, model pasut, atmosfer, dan transformasi koordinat. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa tool yang tersedia di SRGI ini. Tapi ini juga tidak perlu terlalu khawatir, ini nanti ada mata kuliahnya tersendiri untuk membahas tentang hal ini. Nah, ini adalah idenya, salah satu idenya. Ketika misalkan Anda di belakang saya ini ada apa namanya? Ini ada gambar menarik persis di belakang saya, warnanya putih ini. Saya geser supaya bisa dilihat ya. Ini adalah ilustrasi tinggi. Jadi sebagai informasi bahwa tinggi yang kita maksud ya ketika kita ngukur itu beda-beda apa namanya? Beda-beda besarannya. Karena apa? Karena referensi vertikalnya berbeda. Jadi ngukurnya dari mana itu berbeda. Titik nolnya itu berbeda. Jadi kalau kita misalkan Anda menggunakan GPS, misalkan GPS dari HP gitu ya, kita bisa install beberapa aplikasi di situ, nanti akan dapat ketinggiannya. Nah, atau Anda menggunakan GPS tangan, handheld, itu juga ada ketinggiannya selain lintang bujurnya. Nah, ketinggian di situ itu adalah ketinggian terhadap ellipsoid namanya. Nah, nanti akan belajar tentang ellipsoid. Ini adalah ellipsoid, ini adalah bidang khayal ya, yang
bidang matematik yang untuk menggambarkan bumi. Jadi dia mendekati bola, Ini dia adalah elips yang diputar, gitu ya. Kemudian kalau elipsoidnya ini dia nolnya di elipsoid, maka kita dapat H kecil ini. Nah, tapi tinggi sebenarnya itu adalah harusnya itu adalah tinggi terhadap geoid. Geoid itu adalah bidang yang memiliki gaya gravitasi, medan gaya gravitasi yang sama. Contohnya itu adalah MSL. Kalau kita ingin lebih gampang melihat geoid itu mana sih? Itu adalah tinggi rata-rata air laut, ya, tinggi rata-rata air laut. Nah, kalau ditanya apakah MSL itu sama di setiap tempat, itu dia berbeda. Dia berbeda, sehingga yang merah ini dia berbeda ketinggiannya. Nah, tinggi sebuah objek atau di atas permukaan bumi itu dia dihitung dari MSL. Kayak misalkan berapa ketinggian Gunung Rinjani misalkan, itu adalah terhadap MSL atau DPL, bahasa kita DPL. DPL di atas permukaan laut, ya. MSL ini bahasa kita DPL. Jadi antara H besar dan H kecil itu dia berbeda. Nah, kenapa dia berbeda? Karena ada namanya undulasi. Nah, undulasi ini adalah perbedaan antara geoid dan elipsoidnya. Nah, itu kita bisa hitung nantinya, atau kalau kita memiliki data ketinggian terhadap elipsoid, kita bisa dapat ketinggian terhadap geoid atau yang disebut sebagai tinggi ortometrik. Ini contohnya, misalkan ini saya klik sebuah lokasi di Sumatera, ya, itu akan muncul koordinatnya berapa, kemudian bujurnya berapa, undulasinya ketemu 12,238 meter. Kemudian H elipsoid, tinggi elipsoidnya itu, ya, itu 30 meter. Nah, berapa ortometriknya? Tinggi ortometriknya adalah 17,7620 meter. Nah, ini nanti bisa bisa diuji coba. Jadi kita bisa tahu tinggi ortometrik di berbagai tempat di Indonesia. Tapi tentunya ini juga ketelitiannya masih cukup rendah, ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan ketinggian ortometrik dengan ketelitian tinggi, maka kita harus menggunakan alat-alat terestris, alat-alat ukur yang digunakan langsung di atas permukaan bumi. Oke, baik, itu dulu. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi selanjutnya.